Nah, mungkin kita akan ke Habib Umar dulu untuk hal ini. Ya, Bagaimana untuk tanggapan Habib Umar untuk hal ini? kabur tuh. Kabur, tanggapannya kabur. Nih, kita lihat aja ya. Pembicara di Banten adalah pembicara yang pro dan kontra. Sementara pembicara yang di Jakarta adalah semua pembicara yang pro. Rumah sendiri nih. Kesultanan Ibaratnya Banten. yang datang kamu gitu, Be ya. Loh, Kesultanan Banten itu berarti orang tua dia. Betul. Orang tuanya. Berarti di sini ada juga kemungkinan Imat ini anak yang kurang ajar sama orang tua. Durhaka loh, Mas. Durhaka, bener. Kenapa gua bilang durhaka? Loh, orang tuanya bikin acara, dia malah bikin acara di luar. Udah gitu bawa-bawa nama UIN. Udah jujur aja itu yang ngedain UIN atau lu nyewa gedung UIN. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita jumpa lagi dan alhamdulillah saya membawa teman-teman yang memang ini YouTuber yang sibuknya luar biasa. Yang satu lagi ini YouTuber papan atas cuman masih di bawah terus. Yang satu laginya ini ini adalah YouTuber receh cuman ya begitu-begitu aja gitu. Nah, pada kesempatan ini ada yang perlu saya bahas dan saya akan menanyakan dengan kedua orang ini. Habib Umar, mungkin rokoknya bisa ke samping dulu gitu, Bib. Oh ya, siap. Oke. Nah, ya. Gini, ada pembahasan yang menurut saya ini harus dipublikasikan, yaitu terkait tentang acara yang diselenggarakan oleh pihak Kesultanan Banten. Dari tanggal 25 hingga tanggal 27, 3 hari diagendakan dan panggil beberapa tokoh yang terkait tentang nasab ini. Nah, mungkin saya akan beralih kepada Habib Umar dulu. Menurut Habib, dengan acara Kesultanan Banten tersebut untuk musyawarah terkait nasab, menurut antum bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para netizen. Ketemu lagi di channel kita nih. Jadi gini, Habib, sebelumnya kita mesti kasih tahu dulu ya bahwa acara ini itu adalah acara terkait, pertama adalah pembahasan terkait nasab Wali Songo. Nasab Wali Songo. Acaranya adalah pembahasan nasab Wali Songo, dari jalur manakah Wali Songo, karena kebanyakan daripada saudara-saudara kita yang menisbatkan dirinya kepada Dzurriyyah Wali Songo, mereka meyakini bahwa Wali Songo ini dari keturunan Al-Imam Ubaidillah, artinya Ba'alawi gitu. Tapi kemudian muncul sekelompok orang yang mengatakan bahwa Wali Songo ini keturunan Al-Hasani dan juga keturunan daripada Musa Al-Kadim. Wallahu a'lam. Nah, kemudianlah dibukalah sebuah acara di Banten ini, karena Kesultanan Banten itu kan kesultanan tertua gitu ya. Termasuk Sunan siapa? Cirebon tuh. Sunan Gunung Jati itu kan putra daripada Banten ya, sehingga Banten mengambil inisiatif karena ini gegernya kemana-mana, maka Banten yang merasa sebagai yang tertua mengambil inisiatif agar tidak terjadi geger kemana-mana, karena sebenarnya urusan nasab ini kan kajiannya awalnya itu kan kajian tertutup, tapi karena ada si Imat ya yang keluar ke sana ke sini, akhirnya orang-orang Banten merasa perlu bertanggung jawab. Disitulah akhirnya disisipkan juga terkait apa yang dikatakan yang menurut mereka dalam tanda kutip tesis ilmiah. Nah, dibahaslah di situ, diujilah di situ tesis abal-abalnya si Imat. Begitu. Begitu. Oke. Kalau menurut Babe Aldo bagaimana dengan adanya acara seperti itu, Be? Wah, alhamdulillah. Gue nih kalau gue pribadi ya, gue nih bukan orang yang ahli nasab gitu. Kagak, gue nggak ngerti. Gue cuman orang yang menerima ilmu itu dan gue meyakini itu. Ya, beda, cara pandangnya beda gue. Artinya gue meyakini bahwasanya ada orang-orang yang memang ahli dalam nasab ya. Nah, kan semenjak si Imat ini ngomongin masalah tesis ilmiah, ngimat, pungat, nah itu udah ada golongannya itu ya. Ya. Kan itu beberapa ahli nasab dari golongan Alawiyin
mengeluarkan ilmiahnya juga ya, akhirnya terjadi bantah-bantahan di medsos. Gue sih nggak ambil pusing, gue bukan orang yang ambil pusing. Artinya kalau gue melihat dari sisi bagaimana masyarakat menerima ini gitu. Alhamdulillah gue melihatnya nggak ngefek omongannya Imad, nggak ngefek apa-apa. Ini karena alhamdulillah Hall Gresik rame, Hall Surabaya rame, Hall Lawang kemarin rame. Terakhir nih Habib Umar datang luar biasa manusianya. Jadi nggak ada efek itu, nggak ada efek. Nah, cuman semenjak gua melihat ini, semenjak Buya Qurtubi itu keras, ya Buya Qurtubi keras dalam menyampaikan hal ini sampai timbul acara ini. Nah, mestinya orang-orang yang mengaku ilmiah, sampai capek ilmiah itu mestinya menyambut baik ini. Ya mudah-mudahan aja mereka datang. Cuman katanya kan mereka nggak datang ya, secara lagi. Bingung juga gue. Ya itu yang gue tahu. Gue sih menyambut baik ya, apapun keputusannya. Seperti yang kalian berdua tahu, gue Babe Aldo nggak mau kemana. Gue nggak mau dipanggil Habib dari dulu. Karena buat gue nasab itu tanggung jawab malah. Bukan sesuatu yang harus gue pamer-pamerkan minta diakui. Gila apa ya? Ya, buat gue meminta pengakuan dari orang itu gila gue. Ya, buat apa? Ya, cuman kan ini berdasarkan dari perspektif ilmiah. Nah, kalau dari perspektif ilmiah, pertemuan di Banten adalah pertemuan yang mestinya orang yang mengaku ilmiah senang dengan pertemuan itu. Kenapa? Dalam ilmiah, ya, dalam perspektif ilmiah, kebenaran itu tidak pernah takut argumentasi. Bahkan ada namanya Bahsul Masail, betul ya? Bahsul Masail ada ya? Ya, Bahsul Masail itu ada. Nah, itu kan untuk apa itu Bahsul Masail? Untuk memperdebatkan, mencari kebenaran. Betul. Jadi pertemuan di Banten ini Bahsul Masail fi babin nasab. Nah ini wah, ini jenderal-jenderal yang ngerti ulama-ulamanya. Ya, yang dari pihak Alawiyin ada, dari pihak Kesultanan Cirebon ada. Dan yang dihasilkan dari situ, suka tidak suka, mau tidak mau, harus diakui, itu yang paling benar. Kenapa? Karena adanya pertemuan dan adanya argumen di situ. Terima kasih. Itu dulu. Masya Allah. Habib Umar, mungkin mic-nya bisa dijauhin dikit dari jenggot Habib Umar, soalnya gresek-gresek terus. Nah, mungkin Habib Umar bisa menanggapi daripada ucapan Babe Aldo tersebut sebelum saya berlanjut ke yang lainnya ini, pembahasan lainnya. Apa lagi yang mau ditanggapin? Anak pikir gini ya, ini acara yang istimewa, spektakuler, luar biasa. Seharusnya ini acara berjalan dengan seperti seharusnya begitu. Dan minta maaf. Nggak ada yang mau gua tambahin. Kalau nggak salah acara ini dipersiapkan dari jauh sebelumnya ya? Iya. Sudah lebih daripada setengah bulan. Lebih, artinya lebih. Dipersiapkan secara matang ini. Ya, itu sangat ilmiah. matang. Itu ilmiah. Sangat matang. Ya, itu ilmiah. Nah, kita tunjukkan satu bukti di mana memang dari pihak Kesultanan Banten udah mempersiapkan di jauh-jauh hari, bahkan saya melihat info ini udah 1 bulan yang lalu gitu, bahwa akan dilakukan sebuah pertemuan membahas tentang nasab Wali Songo dan lain sebagainya. Namun di sini ada acara seperti acara tandingan malah justru gitu, dan yang jadi pembicara ataupun yang lainnya itu ya seperti itu aja, yang kayaknya memang mereka tidak ada keniatan untuk hadir ke Kesultanan Banten gitu. Saya tunjukkan mungkin nih videonya. Nah, di sini dijelaskan seminar nasional kebangsaan terkait tentang nasab. Iya. Di sini bertuliskan seperti ini. Membedah sejarah kaum Arab Hadrami di Indonesia dan validitas nasab ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ hadir Fuad, hadir Maugi, terus hadir Imad, ya, terus juga ada kori-kori itu, siapa itu? Ya, saya tidak paham. Tengku Budak Kori. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kita akan ke Habib Umar dulu untuk hal ini. Bagaimana untuk tanggapan Habib Umar untuk hal ini? Kabur tuh. Tanggapannya kabur.
Nih, kita lihat aja ya, pembicara di Banten adalah pembicara yang pro dan kontra. Sementara pembicara yang di Jakarta adalah semua pembicara yang pro. Jadi kalau di Banten itu resmi debat ilmiah, kalau yang di Jakarta itu adalah apa namanya dagang, ya kampanye untuk menafikan nasab habaib. Itu beda. Kalau memang acaranya serupa, sama, dan bukan niat buat kabur, maka jenis acaranya pun akan dilakukan mungkin seminggu sesudahnya atau tidak di hari yang sama dengan acara yang ada di Banten. Ini udah ketahuan banget lah. Terus pakai nantang-nantang lagi si Fuadnya. Kalau berani datang ke Jakarta, yang ngomong dia, yang ngecap dia, yang semua dia. Nanti kita orang suruh ngomong, mau ngomong dimatiin mic-nya. Iya. Aduh, segitu dulu deh, biar Babe biar seru. Nah, ya bagaimana ini tanggapan Babe terkait tentang acara di Banten dan acara di Jakarta ini? Kalau gue ganti muka gue itu. Gue jadi imat, gue ganti muka gue. Jadi, kenapa gue bilang gue ganti? Kenapa gue bilang gue ganti itu? Ada beberapa faktor. Yang pertama apa ya? Gue mempertanyakan kelaki-lakiannya Imat itu. Serius. Ini nih serius gue. Nggak tahu. Gue mempertanyakan kelaki-lakiannya Imat. Kenapa gue bilang gitu? Dia ini orang Banten. Acara ini di Banten oleh Kesultanan Banten. Sebagai orang Banten, dia nggak acara di Kesultanan, nggak berani datang di acara Kesultanan Banten. Sumpah, ini orang bukan laki-laki, serius. Dalam sikap bukan laki-laki nih, enggak. Mar dan saya dan semuanya nih yang dengar, nggak usah di apa ya, di rumah sendiri nih. Kesultanan ibaratnya Banten, yang datang tamu gitu, Be ya. Loh, Kesultanan Banten itu berarti orang tua dia. Betul. Orang tuanya. Berarti di sini ada juga kemungkinan Imat ini anak yang kurang ajar sama orang tua. Durhaka loh, Mas. Durhaka bener. Kenapa gua bilang durhaka? Loh, orang tuanya bikin acara, dia malah bikin acara di luar. Udah gitu bawa-bawa nama UIN. Udah jujur aja itu yang ngadain UIN atau lu nyewa gedung UIN. Nah, iya, jujur aja. Jujur, itu beneran UIN atau lu nyewa gedungnya doang? Karena gedung bisa disewa, kan gitu. Betul. Orang tuanya mempersiapkan acara ini. Orang tua, kenapa gua bilang Kesultanan Banten orang tua? Orang tua kita semua. Sebagai warga negara Republik Indonesia yang menghargai sejarah Nusantara, kita harus menghormati Kesultanan Banten adalah kesultanan yang tua di Indonesia. Dan mereka yang berhak, termasuk salah satu yang berhak, mengumpulkan anak-anaknya yang lagi berdebat. Ya. Kalau ada perdebatan di antara anak, ya, hakaman min ahliha wa hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Orang tuanya yang menyampaikan, orang tuanya yang mempertemukan, orang tuanya yang memutuskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang murid, mana yang guru, mana pemberani, mana pengecut, mana laki-laki, mana bencong. Iya. Itu yang gue tunggu-tunggu dari tadi, bencong. Loh, Mar, mungkin nih, jujur aja ya, minta maaf gue buat sama pendukung Imat. Mental bencong lebih dari mental Imat. Iya. Benar. Setuju. Gue punya alasan dan bisa gue buktikan. Bencong masih berani ngecer di pinggir jalan. Imat di rumah sendiri nggak berani debat. Malu sama bencong. Jadi aduh, ya Allah. Gini, gue akan berbicara ilmiah
kepada orang-orang yang layak untuk dibicarakan tentang ilmiah. Gue bisa berbicara di forum akademisi, bisa gue. Dan itu udah gue buktikan beberapa kali. Akan tetapi, kalau udah berbicara tentang ini, ya rugi. Kesian, ini ya, Kesultanan Banten tidak dihargai oleh Iman. Nggak ada harganya. Ini minta maaf ya. Ini buat gue, Iman sudah meremehkan Kesultanan Banten. Nggak usah, lu mau remehin Habaib itu urusan lu. Tapi sebagai orang yang koar-koar, sejarah Nusantara, ini cinta Nusantara, Kesultanan Banten bikin acara, lu nggak datang, itu lu meremehkan Kesultanan Banten. Jadi, tapi bisa duga kuat bahwasannya mereka memang bukan orang-orang yang cinta Nusantara, bukan.